Bapak Ibu sekalian, baik yang ada dalam ruangan ini ataupun yang sedang menyaksikan siaran kami melalui live streaming. Salam untuk kita semua. Salam. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 hingga ayat 47. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Perikopnya, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul di tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu baru saja kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yang kita sering kenal sebagai Hari Pencurahan Roh Kudus. Dalam khotbah saya minggu lalu saya menyinggung soal Hari Pencurahan Roh Kudus merupakan hari lahirnya gereja. Roh Kudus dicurahkan, gereja bertumbuh. Roh Kudus hadir, Roh Kudus bekerja, gereja bertumbuh. Dan ini sesuai dengan janji Tuhan. Bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini janji Tuhan. Dan janji itu digenapi pada hari Pentakosta. Bahwa Tuhan telah mencurahkan kuasa yang luar biasa dari sorga, yaitu kuasa Roh Kudus. Yang memenuhi para murid, yang membaptis mereka. Sehingga oleh kuasa itu, mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan yang kita baca hari ini, masih ada hubungannya dengan peristiwa Pentakosta. Bagaimana pada waktu itu Petrus berkhotbah. Kalau Bapak Ibu baca pasal yang kedua, ayat 36 hingga ayat yang ke-40, Petrus berkata begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sehingga dalam ayat 41 yang kita baca tadi dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Petrus orang biasa. Dikatakan orang-orang heran. Bagaimana orang-orang yang tidak bersekolah ini, mantan nelayan dari Galilea, bisa berkhotbah secara luar biasa. Dan hari itu 3.000 orang bertobat. Hari itu 3.000 orang bertobat. Ini pekerjaan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kunci utama gereja bertumbuh itu adalah kuasa Roh Kudus bekerja. Amin. Saya mau jelaskan kepada kita dalam konteks ini, yang dimaksud sebagai gereja itu bukan soal gedungnya. Amin. Gereja itu adalah saya dan saudara. Gereja itu adalah orang percaya. Makanya kata gereja Bapak Ibu sekalian berasal dari bahasa Yunani, dari kata eklesia. Dari kata ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar. Kaleo itu artinya dipanggil. Jadi kata eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saya dan saudara ini adalah gereja. Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Katakan kepada dirimu sendiri, saya gereja. Saya gereja, kita semua gereja. Dan rahasia pertumbuhan gereja itu ada pada Tuhan sendiri. Ada pada kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi saya dan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa di sini. Kita baca dalam ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis. Kalau saya dan saudara mau bertumbuh, selain pekerjaan kuasa roh di dalam diri kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang memberi diri bagi Tuhan. Amin. Amin. Iya. Memberi diri bagi Tuhan untuk dibaptis. Kata firman Tuhan di sini. Mereka memberi diri karena apa? Karena mereka telah mendengar tadi. Apa yang mereka dengar? Khotbah. Khotbah siapa? Khotbah Petrus. Apa yang dikhotbahkan oleh Petrus? Petrus berkhotbah tentang Yesus adalah Tuhan. Yang harus dipercayai. Yang harus diimani dengan sungguh-sungguh. Jadi kunci utama dalam pertumbuhan gereja. Harus ada iman yang kuat di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya dan saudara. Amin. Oleh karena itu dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri. Kalau saya dan saudara mau menjadi orang yang bertumbuh dalam Tuhan, terimalah perkataan-perkataan kebenaran. Amin. Terima firman. Dengarlah khotbah. Dengarlah kebenaran. Dengarlah apa kata Alkitab. Maka saya dan saudara menjadi orang-orang yang bertumbuh. Dan sesudah mendengar, beri diri bagi Tuhan. Amin. Ada keputusan dari dalam diri saya dan saudara. Bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri.
Hidup kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sesudah Petrus berkhotbah, firman Tuhan berkata, setelah mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kata terharu di sini dari bahasa aslinya menunjukkan kepada bahwa khotbah Petrus itu telah memakukan mereka. Kata terharu di sini diterjemahkan seperti memakukan pada salib. Karena istilah terharu di sini dipakai dalam hubungannya bagaimana Yesus dipakukan di salib. Kebenaran itu yang telah mengikat mereka. Khotbah itu yang telah mengikat mereka dan tidak bisa mereka berkata-kata apa-apa lagi. Selain mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Yang harus saya dan saudara perbuat adalah terima kebenaran dan beri diri bagi Tuhan. Ini rahasia pertumbuhan. Amin. Amin. Terima kuasa Roh Kudus. Terima kebenaran janji-janji. Maka saya dan saudara akan mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam konsep pertumbuhan gereja, saya jelaskan ada dua hal yang paling penting di sini disinggung oleh firman Tuhan. Pertumbuhan yang pertama itu adalah pertumbuhan secara kuantitas atau jumlah. Itu pertumbuhan yang pertama. Pertumbuhan gereja. Jadi pertumbuhan itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mengirim orang-orang untuk ada di sini. Untuk percaya kepada Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan Injil. Masalah terima atau tidak bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa paksa orang untuk terima Injil. Yang kita lakukan adalah tugas kita adalah beritakan Injil. Beritakan Injil, beritakan Injil, itu saja. Beritakan kebenaran, sampaikan kebenaran. Yang bekerja di dalam hati mereka itu adalah Tuhan. Itu sebabnya pertumbuhan jumlah dikatakan di sini. Dari 120 orang jadi 3.000 orang. Pertumbuhan secara jumlah, secara kuantitas. Secara jumlah. Itu Tuhan yang bekerja. Saya percaya di mana Roh Kudus ada, di situ ada pelipat gandaan jiwa-jiwa. Amin. Ada pertumbuhan jiwa-jiwa. Memang masih banyak teori-teori dalam pertumbuhan gereja, tapi saya tidak bicara itu. Tapi yang saya sampaikan, bagaimana Tuhan melipat gandakan jiwa-jiwa yang percaya sebagai orang-orang yang diselamatkan. Saya dan saudara termasuk orang-orang yang telah diingatkan Tuhan, telah dikirim Tuhan untuk ada di sini. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, miliki kepekaan rohani supaya kita bisa mendengar apa yang dikatakan kebenaran bagi kita. Kemudian pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan kualitas. Yang kedua itu masalah kualitas. Yang pertama masalah jumlah, yang kedua itu masalah kualitas. Pertumbuhan kerohanian jemaat itu seperti apa? Sebaik apapun saya dan saudara memanage sebuah pelayanan, sebuah gereja, kalau kita tidak bergantung kepada kuasa Roh Kudus, nol. Orang boleh banyak di dalam gereja. Tapi kalau hidup tidak takut Tuhan, nol. Makanya kebanggaan seorang pelayan Tuhan itu Bapak Ibu, bukan soal berapa banyak saya dan saudara dalam gereja. Tapi soal bagaimana saya dan saudara hidup takut Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Gereja juga atau pelayan juga butuh jemaat yang banyak. Iya butuh. Karena itu bagian dari pekerjaan Roh Kudus yang mengirim orang-orang untuk datang. Tapi lebih daripada itu hal yang kedua tidak boleh dilupakan. Bahwa kualitas itu penting. Pertumbuhan kerohanian itu penting.
Bagaimana saya dan saudara bisa bertumbuh secara kualitas? Dalam perikop ini dikatakan cara hidup jemaat yang pertama. Kualitas hidup itu, kualitas pertumbuhan kerohanian terletak pada cara hidup jemaat. Amin. Amin. Pertanyaannya bagaimana cara hidup kita? Bagaimana cara hidup saya dan saudara? Hari ini kita belajar bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Paling tidak itu menjadi contoh bagi saya dan saudara. Supaya kita tiru. Ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Cara hidup jemaat yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun mendengar firman, mendengar pengajaran, mendengarkan kebenaran. Ini cara hidup. Ini cara hidup mereka. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara senang dengar firman? Ciri orang-orang yang bertumbuh secara rohani itu, dia senang dengar firman. Dia senang baca firman. Dia senang baca Alkitab. Jadi indikatornya kelihatan. Kalau yang tidak suka baca firman, tidak suka dengar khotbah, jangan-jangan kita belum bertumbuh secara rohani. Lebih banyak baca yang lain daripada baca firman. Ibu Revi bilang, lebih banyak baca status di Facebook daripada baca firman. Bangun dengan bangun status. Dimanapun status. Tapi kalau firman boleh lah ya, bagus lah ya. Tapi kalau statusnya galau melulu bagaimana? Ih lagi galau nih, ada yang bisa temanin gak? Aduh, repot. Ini mah repot. Nah jadi ciri dari jemaat yang bertumbuh secara rohani itu punya kerinduan terhadap kebenaran. Bilang sama teman di samping kiri kanan, ayo rindu firman. Ayo baca Alkitab, ayo baca firman. Ayo baca firman. Harus baca. Harus baca. Tidak bisa tidak Bapak Ibu. Saya mungkin baca Alkitab sudah sekitar 20 atau 21 kali atau 22 kali begitu. Itu baca yang berurutan. Belum yang terserah saya baca berapa ayat, berapa pasal sehari terserah saya. Ada. Tapi kalau yang baca berurutan itu mungkin sudah 20 kali atau 21 kali. Tapi saya merasa saya masih belum paham soal kebenaran ini secara mendalam. Tapi itu perlu untuk membantu saya dan saudara bertumbuh secara rohani. Kemudian yang kedua Bapak Ibu dikatakan di sini. Dalam ayat yang 42, masih dalam 42. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam persekutuan. Persekutuan di sini diterjemahkan dari kata koinonia. Mereka memiliki persekutuan yang erat satu dengan yang lain. Dan salah satu bentuk persekutuan ini seperti ini. Salah satu contoh bentuk persekutuan seperti ini. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Lebih merujuk kepada ibadah bersama. Kepada kebersamaan mereka. Itu yang luar biasa. Mereka bangun. Ada kebersamaan yang dibangun oleh mereka. Ya. Persekutuan yang besar itu dibangun mulai dari persekutuan yang kecil. Amin. Amin Bapak Ibu. Dari 12, 120, 3.000. Ini bukan persekutuan yang kecil. Ini persekutuan yang besar. Tapi sebelum mencapai 3.000,
Dimulai dari 12 dulu, dimulai dari 120 dulu, baru sampai 3.000. Nanti baru 6.000. Ada lagi Bapak Ibu kalau baca. Oleh karena itu, kebersamaan itu harus dibangun dalam jemaat. Amin. Amin. Kebersamaan harus dibangun di dalam keluarga. Kebersamaan itu harus dibangun dalam hubungan kita. Satu dengan yang lain di dalam jemaat. Jangan mau hidup sendiri-sendiri. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Firman Tuhan sudah bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tuhan sudah tahu. Kebersamaan itu penting. Walaupun konteksnya dalam pernikahan, membangun kebersamaan. Tetapi ini menunjukkan kepada hidup yang harus dalam kebersamaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian yang ketiga dikatakan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, istilah memecahkan roti di sini mungkin menunjuk kepada perjamuan pertama mereka atau bagaimana. Tapi yang pasti di sini itu salah satu contoh persekutuan. Mungkin mereka sementara sebelum berdoa mereka makan-makan dulu kah? Begitu ya. Mungkin mereka makan roti dulu kah? Begitu. Minum anggur dulu kah? Namun yang paling penting di sini bagaimana mereka membangun persekutuan. Mereka makan bersama dan dikatakan mereka berdoa secara bersama-sama. Jadi orang yang bertumbuh secara rohani pasti dia suka persekutuan dan suka berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu suka berdoa? Saya percaya orang yang suka berdoa pasti itu adalah orang yang mengalami pertumbuhan secara rohani. Kemudian yang berikut dikatakan begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini cara hidup mereka. Orang yang bertumbuh secara rohani tetap bersatu. Amin. Amin. Tetap bersatu, hidup dalam kesatuan. Hidup dalam kesatuan. Bukan hidup dalam keretakan, bukan hidup dalam kebencian, bukan hidup dalam pertengkaran, bukan hidup dalam perkelahian, bukan. Tetapi orang yang bertumbuh secara iman, hidup dalam kesatuan. Kalau saya dan saudara hidup dalam kesatuan, firman Tuhan berkata, aku akan perintahkan berkat. Amin. Amin. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Kemudian, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya apa di sini? Mereka tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi mereka memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau ada yang kekurangan mereka bantu. Ada yang kesulitan mereka peduli. Ada yang lapar mereka kasih makan. Ada yang sakit mereka doakan. Itu bagian dari kepedulian mereka. Mereka tidak lagi hidup mementingkan diri sendiri. Ini cara hidup jemaat yang mula-mula. Karena Roh Kudus telah mengubah mereka. Bapak Ibu, zaman sekarang ini, apalagi COVID ini, orang sudah saling curiga satu dengan yang lain. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Jadi kehidupan mementingkan diri sendiri itu jauh lebih tinggi, sepertinya dipupuk. Mungkin tamu datang di kitab rumah. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai COVID, jangan sampai COVID. Memang kita waspada. Tetapi itu adalah cara-cara di mana kita mulai membangun benteng kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, jemaat mula-mula mereka bersatu.
Mereka saling membagi kepunyaan mereka dengan orang lain. Mereka bersehati berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati. Kemudian sambil memuji Allah. Orang yang bertumbuh secara rohani suka memuji Tuhan. Amin. Amin. Suka memuji Tuhan. Dari mulut kita, dari hidup kita itu ada pujian bagi Tuhan. Bukan hanya soal kata-kata, aku memujimu Tuhan setiap waktu. Karena kebaikanmu bagiku. Bukan hanya soal bagaimana kita mau memuji Tuhan saja, bukan. Tapi seluruh hidup saya dan saudara harus menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Jangan setiap hari dangdutan gitu. Jangan setiap hari lagu pop saja. Lagu pop saja. Jangan. Apalagi lagi tenar, lagu-lagu sekarang, lagu-lagu dance, lagu-lagu TikTok. Itu aja sekarang. Mulai dari kecil sampai orang tua, TikTok. Gitu. Iya, tidak salah untuk menghibur diri mungkin di saat sepi. Tapi ingat juga puji Tuhan nah. Ingat juga lagu rohani sedikit nah. Amin. Iya. Dari pagi sampai ketemu pagi, main lagu Ambon terus. Atau lagu Papua, sama ukoi, kau mau dia. Sasu berjuang tapi sakala. Nah, makanya kalau berjuang itu yang baik supaya jangan kalah terus. Kalau berjuang dengan diri sendiri begitu, kalah terus. Tapi kalau berjuang dengan Tuhan kita menang. Amin. Bahkan kita lebih dari pemenang. Begitu Yuni. Menari tamborin luar biasa tapi sama ukoi. Iya. TikTok itu pakai TikTok lagu rohani kayak begitu. Bagus. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir Bapak, yang terakhir. Bapak Ibu jangan gelisah dulu, soalnya saya lihat ada yang sengaja kasih bunyi kursi. Saya sudah mengerti itu. Saya paling mengerti, saya sudah pernah jadi jemaat. Dan bahkan saya sudah belajar bagaimana menjadi jemaat dan bagaimana membaca gerak-gerik jemaat. Gitu ya. Ada yang menatap saya dengan tajam, saya mengerti tatapan itu. Ada yang menatap saya dengan sungguh-sungguh, ada yang menatap dengan Bapak, berhenti sudah. Saya sudah lihat ekspresinya. Jadi Bapak, walaupun ditutupi dengan masker, tapi dari cara pandangnya saya sudah tahu. Ini yang terakhir, serius ini yang terakhir. Yang terakhir dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Ah ini. Dan mereka disukai semua orang. Pertanyaan saya, orang suka tidak sama kita. Ini yang berat. Ini pertumbuhan rohani yang paling berat. Orang suka tidak sama kita. Jangan sampai baru lihat kita saja orang sama. Menghindar. Itu tukang gosip sudah datang. Itu tukang maki sudah datang. Bapak Ibu sekalian, orang yang bertumbuh secara rohani, firman Tuhan berkata, mereka disukai semua orang. Baru lihat Nona Revi aja, orang soalnya, halo Nona Revi. Orang langsung senang. Atau lihat Ko Titi aja, wih kok sudah datang. Luar biasa, senang. Langsung sambut kita dengan senyum. Tapi kalau Yuni yang datang, ini sudah datang. Gimana? Hah? Kehadiran kita tidak disukai. Kehadiran kita tidak diingini. Iya Bapak Ibu. Saya ingat kalau saya mengajar di WK Bubak. Istri saya selalu tanya begini. Bapak berapa lama di WK Bubak? 1 minggu. Ih lama sekali. 2 hari 1 hari. Itu per bulan. Itu artinya kehadiran kita dirindukan.
Tapi kalau ditanya begini, Bapak berapa lama di WK Bubak? 2 hari. Kenapa terlalu cepat? 1 minggu kok 2 minggu begitu? Artinya itu kehadiran kita tidak dirindukan di rumah. Ya. Bapak Ibu, saya percaya dimanapun kita ada, kehadiran kita dirindukan. Amin. Kehadiran kita ditunggu-tunggu. Itu luar biasa. Karena apa? Karena ada sesuatu dari kita yang dibagikan dengan orang lain. Bukan soal apa-apanya, bukan. Tapi dengan kehadiran kita saja sudah membuat suasana hati orang lain itu begitu sukacita. Amin. Amin. Jadi kehadiran kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, sangat penting di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka seringlah menyapa orang. Amin. Amin. Istri saya ini banyak yang protes pada saya. Mama Gembala ini kalau naik motor tidak tegur orang. Saya jelaskan baru mereka mengerti. Kalau istri saya sudah di atas motor, dia tidak akan menoleh kiri kanan. Kalau dia lurus, kalau dia menoleh, saya tanya kenapa begitu? Kalau saya menoleh, motor langsung lari lain. Saya bilang bagus, berarti itu adalah orang yang fokus. Jadi kalau orang tegur, orang bel, jangan harap dia akan menoleh. Kalaupun misalnya bel dari sebelah sana, dia, iya. Dikira ada bicara dengan orang sana, tapi sebenarnya dia lagi menjawab teguran yang dari sebelah sana. Kecuali dia lagi jalan baru dia langsung senyum gitu. Tapi kalau di atas motor jangan harap. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih bisa menoleh-menoleh lah supaya orang lain jangan bilang sombong gitu ya. Gitu ya. Jadi jadilah orang yang disukai oleh semua orang. Walaupun ada orang yang tidak suka dengan kita. Banyak orang yang tidak suka dengan kita. Tidak tahu juga kita berbuat baik, tapi ada yang tidak suka. Ada aja, tapi itu bukan urusan kita. Amin. Amin. Bahkan ada yang buat status, teman saya buat status begini. Cukup sudah, saya sudah buat kebaikan, tapi kebaikan saya itu dianggap sampah. Cukup sudah. Bapak Ibu jangan berhenti untuk berbuat kebaikan, walaupun orang tidak suka dengan kita. Amin. Berbuat baiklah, karena dengan berbuat baik firman Tuhan katakan, kita menimbun bara api di atas kepalanya. Tunggu aja kepalanya terbakar kapan. Jadi jangan berhenti berbuat baik, kalaupun orang tidak suka dengan kita. Jangan kita ikut-ikutan tidak suka. Kalau kau tidak suka, saya juga tidak suka. Kenapa memang? Saya dapat makan di nyumur rumah. Jangan Bapak Ibu. Saya di seperumah, kamu di kampung rumah. Kita sama-sama punya rumah. Kasihan yang tidak punya rumah. Jadi jangan kalau orang lain tidak suka kita tetap menyukai mereka. Amin. Amin. Tapi kita juga perlu, kenapa sih dia tidak suka saya? Begitu. Jangan sampai saya mulut terlalu cerewet kah, jangan sampai saya suka bamaki kah, jangan sampai saya begini-begini. Kita juga harus introspeksi diri, amin. Koreksi diri. Supaya dimanapun kita berada, kehadiran kita nanti ditunggu-tunggu, amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang panjang lebar ini, kiranya memberkati saya dan saudara. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan.